Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmatnya sehingga kita masih bisa bernapas hingga sekarang. Salawat beriringkat salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita, telah menjunjung kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang. Ya, langsung saja pembuatan video ini kami buat untuk melaksanakan atau ingin menuntaskan tugas yang diberikan oleh dosen kita, terkhusus pada pelajaran nasikh dan mansuh. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan bisa menerima amal perbuatan beliau. Ila dini Al-Fatihah. Langsung saja saya akan membahas atau membacakan tentang pembahasan Quran surat Al-Baqarah. Perlu diketahui bahwasannya mungkin di kalangan kita sudah banyak yang mengetahui bahwasannya surat Al-Baqarah merupakan surat yang kedua di dalam Al-Qur'anul Karim, dan pada surat Al-Baqarah ini juga merupakan surat yang paling panjang di dalam Al-Quran, karena terdapat kurang lebih 2,5 juz dalam Al-Quran, sedangkan surat-surat yang lain tidak sepanjang surat Al-Baqarah. Kemudian dalam pembahasan kali ini bahwasannya yang artinya dalam kitab ini bahwasannya surat Al-Baqarah menurut kesepakatan para ulama adalah surat Madani. Tetapi dalam surat ini ada beberapa ayat juga yang memiliki penjelasan bahwasannya ada ayat-ayat yang turun di Mekkah dan ada juga ayat-ayat yang turun di Madinah. Salah satu contoh ayat yang turun di Mekah yaitu ayat yang bunyinya ya ayyuhan nas. Pada penjelasan di dalam kitab ini bahwasannya ya ayyuhan nas adalah salah satu ciri-ciri ayat yang diturunkan di kota Mekah. Definisi dari ayat yang diturunkan di kota Mekah, kalau tidak salah itu sebelum hijrah Nabi SAW. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu adalah ayat yang diturunkan atau merupakan salah satu dari ciri-ciri tanda-tanda ayat yang diturunkan di Madinah, yaitu ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Kemudian langsung saja pada pembahasan nasikh dan mansuh. Perlu diketahui bahwasannya dalam surat Al-Baqarah yang merupakan ayat kedua dalam Al-Quran, yang merupakan surat kedua dalam Al-Quran, bahwasannya ada 7 ayat yang dinasikh dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya, mungkin saya akan membahas satu saja dulu. Kalau nanti cukup ya mungkin hanya satu, kalau masih kurang nanti bisa ditambah. Ayat yang pertama yaitu yang berbunyi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib atau kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ya teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan ayat ini yang merupakan ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat ke-180. Penjelasan ayat yaitu yang pertama, dalam ayat ini ada perintah wasiat. Ayat ini menjelaskan kewajiban memberikan wasiat jika seseorang mendekati ajal dan memiliki harta yang cukup banyak. Wasiat ini ditunjukkan kepada orang tua dan kerabat dengan cara yang adil dan sesuai dengan norma kebaikan ma'ruf. Kemudian wasiat merupakan cara untuk memastikan bahwa hak-hak orang terdekat tetap terpenuhi setelah kematian seseorang. Jadi dalam konteks ini wasiat dianggap sebagai tanggung jawab bagi moral dan sosial atas harta yang dimiliki oleh siapa yang meninggal. Jadi yang bisa kita pahami dari Quran surat Al-Baqarah ayat 180, bahwasannya ketika kita atau ada seorang muslim yang meninggal dan seorang muslim ini memiliki harta yang lumayan banyak, dikiranya supaya orang muslim tersebut untuk membagikan hartanya terutama pada kerabat, keluarga dan orang-orang terdekatnya. Kemudian yang kedua, makna secara ma'ruf. Wasiat yang diberikan dengan adil tanpa melanggar hak orang lain dan tidak berlebihan. Hal ini mengacu pada prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Kemudian yang ketiga yaitu hukum wasiat. Hukum wasiat dalam Islam. Ayat ini mengindikasikan kewajiban berwasiat sebelum adanya aturan tentang waris yang diatur lebih rinci dalam surat An-Nisa. Setelah hukum waris ditetapkan, wasiat menjadi sunnah dan hanya berlaku untuk orang yang tidak termaksud ahli waris, misalnya kerabat jauh atau orang lain yang membutuhkan. Yang keempat, penjelasan dari ayat ini bahwasannya kewajiban orang bertakwa. Tidak bisa dipungkiri oleh kita bahwasannya orang-orang yang memahami bahwasannya mereka yang percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengimani dan akan melaksanakan perintah-perintahnya. Bukan hanya sekedar melanggar, bukan hanya sekedar meninggalkan apa yang dilarang. Mereka yang mengaku iman dan percaya kepada Allah akan berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka dan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Karena kewajiban orang bertakwa pada ayat ini mengingatkan bahwa menunaikan wasiat adalah bagian dari tanda ketakwaan.
seorang mukmin yang bertakwa bertanggung jawab atas hartanya baik semasa hidup maupun setelah kematiannya. Dengan kata lain, ketika seorang muslim telah meninggal, kalau memang dia adalah orang yang bertakwa, pasti mereka akan menginfakkan dan mensedekahkan hartanya entah kepada panti asuhan dan orang-orang yang berhak menerima harta tersebut. Dalam kata lain, yang perlu digarisbawahi bahwasannya harus didahului kerabat-kerabatnya dan orang-orang terdekatnya. Dilihat dari kacamata sejarah, sebelum turunnya hukum pengambilan waris dalam Al-Quran, dalam Islam, Quran surat An-Nisa ayat 1 sampai 12, wasiat menjadi cara utama untuk mendistribusikan harta setelah kematian seseorang. Namun, setelah hukum waris ditetapkan, wasiat hanya boleh dilakukan untuk pihak-pihak yang tidak mendapatkan bagian waris secara langsung. Jadi dalam konteks sejarah bahwasannya ayat ini dinasakh oleh Quran surat An-Nisa bertepatan pada ayat yang ke-11. Tapi lebih tepatnya bahwasannya ayat ini dinasakh oleh ayatul mawaris, ayat-ayat yang menjelaskan tentang pewarisan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui tentang apa-apa yang menjadi persoalan-persoalan hambanya. Salah satu dari persoalan tersebut yaitu mengenai persoalan pembagian harta warisan. Yang kita ketahui banyak di luar sana bahwasannya ketika seorang muslim atau orang tua yang telah meninggal, khususnya seorang ayah, yang apabila dia belum siap-siap atau belum melakukan pembagian waris, setelah dia meninggal pasti akan timbul rasa iri dengki terhadap anak-anaknya, yang apabila dalam hati anak-anak tersebut tidak tertanam rasa iman dan tidak dilandasi oleh ilmu pengetahuan agama, jadi mereka mengambil atau membagi harta warisan secara kemauan mereka sendiri. Mungkin mereka akan membagi bahwasannya mereka yang lebih tua akan mendapatkan yang lebih banyak, atau mereka yang lebih lama dalam mengurus orang tua mereka, sedangkan saudara-saudara mereka yang jauh mungkin akan hanya dapat sedikit atau bahkan tidak akan dapat sama sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik telah mengetahui problematika yang telah dirasakan oleh manusia. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan solusi, yaitu ayat tentang warisan yang telah dibagi secara rinci di dalam Al-Qur'an. Ayat yang pertama yaitu ayat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Kemudian yang artinya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Jika anak perempuan itu seorang diri, maka dia memperoleh separuh harta, dan untuk kedua orang tua masing-masing mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayarkan utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kami tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak memanfaatkannya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Perlu diketahui bahwasannya Quran surat An-Nisa ayat 11. Perlu diketahui bahwasannya surat Mawaris yang di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 3 ayat Mawaris. Yang di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat. 2 ayat. Ayat yang pertama adalah Quran surat An-Nisa, dan ayat yang kedua adalah Quran surat An-Nisa ayat 11. Yang pertama Quran surat An-Nisa ayat ke-12, yang kedua ayat 12. Kemudian saya akan membacakan ayat selanjutnya yang tentang mawaris lagi. Saya hanya akan membacakan ayatnya, tapi yang dijelaskan mungkin saya akan hanya ambil satu saja. Tidak usah banyak-banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyati tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun
أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Nah, itu tadi ayat yang kedua. Mungkin artinya bisa dibaca sendiri. Saya lanjut ayat mawaris yang ketiga, yaitu bentar saya carikan. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hazzil unsayayn yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, lanjut. Yang saya ambil pembahasannya pada Quran surat An-Nisa ayat mawaris ayat yang ke-11 ini, yang ayat pertama tadi yang berbunyi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain al-ayah. Tadi juga saya sudah bacakan artinya, langsung saja penjelasan. Ayat ini merupakan salah satu dasar utama hukum waris dalam Islam yang menjelaskan ketentuan pembagian harta warisan untuk keluarga inti. Yang pertama, bagian anak-anak. Seorang anak laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian anak perempuan. Jadi anak laki-laki itu dapat 2, kalau anak perempuan itu dapat 1. Jika hanya ada anak perempuan, 2 anak perempuan atau lebih mendapat 2/3 harta. Jika hanya 1 anak perempuan, dia mendapat separuh harta. Yang kedua, bagian orang tua. Jika si pewaris meninggalkan anak, ayah dan ibu masing-masing mendapat 1/6. Jika si pewaris tidak meninggalkan anak, ibu mendapat 1/3, sementara ayah menerima sisanya. Jika si pewaris memiliki saudara, ibu mendapat 1/6, sedangkan ayah menerima sisanya. Yang ketiga, wasiat dan utang. Sebelum pembagian waris, wasiat yang dibuat oleh almarhum harus dipenuhi terlebih dahulu dengan syarat tidak lebih dari 1/3 harta. Utang almarhum juga harus dilunasi sebelum warisan dibaginya. Ya, perlu digarisbawahi bahwasannya wasiat dan utang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan kepada orang-orang terdekatnya atau anak-anaknya, keluarganya. Yang keempat, keutamaan ketentuan Allah. Allah menegaskan bahwa manusia tidak mengetahui siapa di antara keluarga yang lebih bermanfaat baginya. Oleh karena itu, pembagian ini merupakan aturan Allah yang Maha Mengetahui dan bijaksana. Ayat ini menunjukkan pentingnya ketaatan pada syariat karena Allah memahami kebutuhan umatnya lebih dari manusia itu sendiri. Hikmah yang perlu diambil dari ayat ini bahwasannya, yang pertama, keadilan dalam distribusi harta. Pembagian warisan ini memperhatikan tanggung jawab finansial masing-masing ahli waris. Anak laki-laki misalnya
mendapat bagian lebih besar karena diharapkan memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menafkahi keluarga. Yang kedua, penyelesaian utang dan wasiat menunjukkan pentingnya melunasi tanggung jawab kepada manusia atau utang dan menjalankan wasiat sebelum mendistribusikan harta warisan tersebut. Yang ketiga, ketaatan pada ketetapan Allah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan umat Islam untuk mengajarkan kepada umat Islam untuk menaati aturan Allah meskipun terkadang sulit dipahami oleh logika manusia. Selanjutnya ayat yang surat Al-Baqarah tadi dinasakh oleh Quran surat An-Nisa ayat ke-8 yang berbunyi wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila kerabat, anak yatim, dan orang miskin hadir pada pembagian harta warisan, maka berilah mereka sebagian darinya dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang baik. Penjelasan ayat ini memberikan arahan mengenai etika sosial. Ketika pembagian warisan dilakukan, Allah memerintahkan untuk memperhatikan pihak-pihak yang kurang beruntung, meskipun mereka bukan ahli waris yang berhak secara hukum. 1. Kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Ayat ini menyebutkan kelompok yang seringkali kurang diperhatikan dalam pembagian harta warisan, yaitu kerabat yang tidak termaksud ahli waris, anak yatim, dan orang-orang miskin. Jika mereka hadir saat pembagian warisan, disarankan untuk memberikan mereka bagian dari harta tersebut meskipun tidak wajib. Tapi ini adalah anjuran, suatu hal yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian itu termasuk orang-orang yang bersyukur dan termasuk orang-orang yang baik. Yang kedua, berbagi sebagian harta. Pembagian kepada kelompok ini bukan bagian dari hukum waris wajib, tetapi merupakan bentuk sedekah atau kemurahan hati dari ahli waris. Hal ini mencerminkan keadilan sosial dalam Islam, sehingga tidak ada pihak yang merasa terabaikan. Yang ketiga, ucapkan dengan ucapan atau perkataan yang baik. Selain memberikan sebagian harta, Islam menekankan pentingnya menjaga perasaan mereka dengan kata-kata yang lembut dan penuh penghormatan. Jika harta tidak memungkinkan untuk dibagikan, setidaknya ahli waris harus bicara dengan perkataan yang baik atau perkataan yang mulia, tidak menyakiti hati orang-orang tersebut, agar tidak menyinggung perasaan mereka. Hikmah ayat yang pertama, keadilan dan kepedulian sosial. Ayat ini mengajarkan pentingnya berbagi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, terutama mereka yang tidak mendapatkan hak waris secara hukum. Memberikan kepada anak yatim dan orang miskin adalah bentuk tanggung jawab sosial yang dianjurkan dalam Islam. Yang kedua, membangun keharmonisan. Pembagian warisan sering menjadi momen sensitif. Dengan memberikan sebagian harta atau berkata baik, potensi konflik atau rasa iri dapat diminimalisirkan. Yang ketiga, menghormati kehadiran orang lain. Islam mengajarkan bahwa kehadiran seseorang, terutama yang lemah seperti anak yatim, orang miskin, tidak boleh diabaikan. Penghormatan terhadap kehadiran mereka adalah bagian dari akhlak Islam. Relevansi ayat dalam kehidupan, yaitu ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak hanya mematuhi hukum waris, tetapi juga memerhatikan nilai-nilai kasih sayang
dan keadilan sosial. Dalam praktiknya, ahli waris dianjurkan untuk menyisahkan sebagian harta mereka untuk membantu kerabat yang membutuhkan, anak yatim dan orang miskin. Kemudian dinasakh, penasakhan yang ketiga yaitu as-salisu annahu nasqutu maqsituha innallaha a'ta kullu dhi haqqun haqqahu la wasiyatu lil waris. Ya, yang artinya yang ketiga bahwa ayat tersebut telah dinasakh, dihapus karena sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak-haknya. Allah bahwa ayat tersebut telah dinasakh karena sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak atas haknya dan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi annahu nisfuha bi ijma'il amati alal ibtaliha wa annal wasiyatu la tajuzu li ahda mimman samallahu ila akhirih. Yang keempat ya Allah, yang keempat yaitu bahwa ayat tersebut telah dinasakh dengan ijma', kesepakatan ulama, bahwa wasiat tersebut dibatalkan dan bahwa wasiat tersebut dibatalkan dan wasiat tidak diperbolehkan kepada seseorang dari orang yang telah ditentukan Allah atas haknya atau yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai hak yang wajib, warisan yang wajib. Jadi pendapat keempat bahwasannya dinasakh, penasakhan yang keempat bahwasannya ayat tersebut telah dinasakh dengan ijma' bahwa wasiat tersebut dibatalkan dan wasiat tidak diperbolehkan kepada seseorang dari orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas haknya atau yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan dari kedua poin terakhir yaitu yang ketiga yang dinasakh, yang sebelumnya ini tadi. Yang pertama, penjelasan pada poin ketiga. Pada poin ini dijelaskan bahwa hukum wasiat yang menyebutkan bahwa seseorang boleh memberikan harta warisannya kepada orang lain selain ahli waris telah dihapus, telah dinasakh karena Allah telah menetapkan hak bagi setiap orang yang berhak menerima bagian warisan. Artinya Allah memberikan hak warisan kepada ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan tidak ada lagi ruang untuk memberikan wasiat kepada mereka karena hak mereka sudah jelas. Dengan kata lain, wasiat untuk ahli waris tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua, penjelasan pada poin yang keempat. Pada poin ini dikatakan bahwa ayat yang mengatur tentang wasiat untuk ahli waris juga telah dihapuskan berdasarkan kesepakatan ijma' umat Islam. Semua ulama sepakat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli waris yang memiliki hak warisan yang jelas. Sebagai contoh, seorang anak atau pasangan suami istri yang sudah ditentukan sebagai ahli waris tidak dapat menerima wasiat karena mereka sudah memiliki hak warisan yang wajib. Secara keseluruhan, kedua poin ini menjelaskan bahwa hukum mengenai wasiat untuk ahli waris yang ada dalam ayat tertentu telah dibatalkan karena hak warisan sudah diatur dengan jelas dalam Al-Quran dan wasiat tidak bisa mengubah hak tersebut. Ya, mungkin hanya ini saja yang bisa saya paparkan dan yang bisa saya jelaskan sepengetahuan saya. Mohon bimbingannya kepada Pak dosen, mungkin bisa dikritik atau memberikan saran atau masukan terutama pada teman-temanku
sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.